Indonesia tak hanya memiliki pemandangan yang indah dan menjadi destinasi wisata alam terbaik. Negara kepulauan tercinta ini nyatanya memiliki banyak tempat, bangunan, atau situs bersejarah yang tak hanya kaya akan sejarah, tapi juga keangkerannya. Dengan nuansa mistis dan misterius dari tempat-tempat tersebut, tak heran tempat-tempat tersebut dijadikan destinasi wisata horor di Indonesia. Berikut adalah tempat wisata mistis yang akan menjadi informasi pertama dari Nusantara. Taman Festival Panenggala Sanur Bali. Siapa sangka, ternyata bangunan yang terkenal horor di Bali tetap menarik untuk dikunjungi. Bangunan yang dulu tak terpakai dan dibiarkan tak terurus, kini menjadi ramai sebab banyak spot dan grafiti maupun coretan tangan yang menambah estetika dari bangunan ini. Taman festival sering digunakan untuk pemotretan dan mungkin sering juga kita lihat di Instagram. Bahkan terdapat rumor yang mengatakan bahwa ada buaya dari kolam penangkaran Taman Festival Bali ini masih tersisa di sana. Juga mengatakan ada rumor bahwa beberapa pengunjung yang dinyatakan menghilang ketika mengunjungi kolam buaya tersebut. Menurut warga sekitar, buaya yang berada di kolam tersebut telah dipindahkan ke kebun binatang Surabaya. Namun masih ada yang lolos dan menetap di sana. Wisata negeri di atas awan Toraja. Menikmati alam dari ketinggian memang menghadirkan sensasi yang sangat mengasyikkan. Di Indonesia sendiri, salah satunya negeri di atas awan Toraja. Negeri di atas awan ini berlokasi di puncak Lolai Toraja. Kini untuk merasakan sensasi negeri di atas awan, ini ketika mendapatkan keberuntungan menjadi salah satu faktor utama. Fenomena alam ini tidak selamanya bisa menjadi dan akan sangat tergantung pada faktor cuaca dan alam di sekitarnya. Ketika sore atau malam dari hujan kecil atau gerimis, fenomena gumpalan awan-awan putih ini bisa sangat jelas pada pagi harinya. Karena fenomena negeri di atas awan ini sangat sulit diprediksi kapan akan terjadi. Tempat wisata Lawang Sewu, Semarang. Gedung ini dahulu merupakan kantor dari Netherlands Indisch Spoorweg Maatschap atau NIS. Dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907. Terletak di bundaran Tugu Muda yang dahulu disebut Wilhelminapolis. Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak. Meskipun kenyataannya jumlah pintunya tidak mencapai 1000. Bangunan ini memiliki banyak jendela yang tinggi dan lebar, sehingga masyarakat sering menganggapnya sebagai pintu. Ada satu yang cukup menarik perhatian bila Anda berkunjung ke Lawang Sewu pada malam hari. Anda akan melihat sekawanan kelelawar yang berterbangan dan hinggap di atas gedung yang penuh misteri ini. Chung Ovi Mansion Medan. Kediaman Chung Ovi atau Chung Ovi Mansion di Jalan Ahmad Yani Medan menjadi satu tempat wisata sejarah yang mengundang penasaran bagi wisatawan. Rumah Chung Ovi ini merupakan sebuah rumah tua yang kini telah berfungsi sebagai sebuah museum. Salah satu ruangan paling terkenal di dinasti ini adalah tempat ibadah. Chung Ovi bersama keluarganya menjadikan tempat ibadah untuk memuja para dewa, lengkap dengan persembahan dan hiyo. Jika diamati, tempat ibadah di lokasi ini mirip dengan sebuah kelenteng kecil. Hampir seluruh perabotan dan bangunan rumah ini berbahan kayu. Benteng Fort Rotterdam, Makassar.
Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang adalah sebuah benteng peninggalan Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo akhirnya menandatangani perjanjian Bunggaya yang salah satu pasalnya mewajibkan Kerajaan Goa untuk menyerahkan benteng ini kepada Belanda. Pada saat Belanda menempati benteng ini, nama Benteng Ujung Pandang diubah menjadi Fort Rotterdam. Sekitar 200 tahun yang lalu, Belanda menggunakan benteng ini sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan berbagai macam aktivitas. Indonesia memang baru merdeka 75 tahun silam, tapi beberapa kotanya sudah berumur jauh lebih tua dari itu. Bahkan ada yang sudah 1 milenium lebih. Kota ini sudah ada sejak zaman kerajaan. Berikut adalah 5 kota tertua di Indonesia. Nomor 1. Palembang, kota tertua di Indonesia yang dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya. Selain dijuluki sebagai Bumi Sriwijaya, Palembang juga dijuluki dengan Venesia dari timur oleh negara-negara barat. Palembang ini juga menjadi pusat kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar se-Asia Tenggara. Kota Palembang ini didirikan pada 16 Juni 682 Masehi dan kini sudah berusia 1335 tahun. Salah satu tanda kalau kota ini jadi yang tertua di Indonesia adalah adanya sebuah prasasti Kedukan Bukit. Nomor 2. Kota Magelang, kota kecil tempat berdirinya salah satu candi Buddha termegah di dunia. Magelang menjadi salah satu kota tua yang berada di Jawa Tengah. Kota ini adalah tempat di mana Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia. Menurut sejarah, kota Magelang berdiri sejak 11 April 907 Masehi. Yang ketiga, Surabaya, kota pahlawan yang menyimpan banyak cerita sejarah di dalamnya. Kota Surabaya konon berasal dari kata Surabaya yang erat kaitannya dengan cerita mitos yang beredar di masyarakat tentang pertempuran antara suro atau ikan dan boyo atau buaya. Kota ini didirikan pada tanggal 31 Mei 1293 tahun. Jadi sekarang usianya sudah mencapai sekitar 724 tahun. Di kota ini, kamu akan menemukan banyak spot wisata yang fotogenik dan cocok buat Instagram. Misalnya, mangrove Gunung Anyar, Benteng Gudang Peluru, Huta, Bambu, Taman Sakura, dan masih banyak lainnya. Nomor 4. Ibu kota Indonesia, Jakarta yang menjadi kota terbesar dan terpadat. Dulunya sebelum menjadi DKI Jakarta, ibu kota Indonesia kini dikenal dengan nama Sunda Kelapa, Batavia, dan Jakarta Togopet Susi. Jakarta sendiri resmi berdiri pada tanggal 22 Juni 1527. Jadi tahun 20-17 ini usianya sudah mencapai 490 tahun. Usia yang gak terlalu sedikit dan di usia ini Jakarta terus berkembang dan berbenah. Banyak tempat-tempat yang dibangun dan dibuat cantik agar orang yang tinggal di dalamnya nyaman. Nomor 5. Kota Semarang. Kota Semarang bersejarah yang pernah disinggahi Laksmana Cheng Ho. Laksmana Cheng Ho adalah kasih muslim yang menjadi orang kepercayaan Kaisar Yongle dari Tiongkok. Konon dulu Laksmana Cheng Ho ini pernah datang dan berlabuh di kota Semarang. Dan bahkan sampai saat ini, peristiwa tersebut terus dikenang dengan berdirinya patung Cheng Ho di Sampokong. Semarang sendiri menjadi salah satu kota bersejarah yang kini tumbuh menjadi kota besar dengan berbagai pilihan destinasi wisata yang menarik. Semarang didirikan pada tanggal 2 Juni 1547 Masehi dan tahun ini akan kena berusia 470 tahun. Saat hari-harimu bikin stres, minum deh Chocolatos Matcha Latte. Bikin rileks. Rasanya
tenang banget. Mamma Mia Lezatos. Saat hari-harimu bikin stres, minum deh Coklatos Matcha Latte. Bikin rileks. Rasanya tenang banget. Mamma Mia Lezatos. Buat terus maju, aku butuh kerja keras. Juga waktu hadapi debu polusi dan terik matahari. Bikin kulit kusam dan noda hitam. Harus upgrade pembersih mukamu. Baru Garnier Men Super Duo Foam. Kini dengan icy mineral dan black charcoal. Bersihkan menyeluruh hingga ke dalam pori. Cerahkan kulit kusam dan samarkan noda hitam. Upgrade kulit cerah seketika. Cerah terus buat jadi pemenang. Upgrade sekarang. Baru Garnier Men Power White Super Duo Foam. Kejutan seru Roma Malkis. Beli Roma Malkis bertanda khusus. Temukan hadiah langsung. Pulsa, smartphone, Nintendo Switch, jutaan produk serta great prize. Liburan ke Jepang. Beli Roma Malkis, menangkan hadiahnya. Kejutan seru Roma Malkis. Beli Roma Malkis bertanda khusus. Temukan hadiah langsung. Pulsa, smartphone, Nintendo Switch, jutaan produk serta great prize. Liburan ke Jepang. Beli Roma Malkis, menangkan hadiahnya. Telat sahur. Stok pop mie-nya, sabiin puasanya. Telat sahur. Stok pop mie-nya, sabiin puasanya. Ada yang baru, Go Well. Susu dan sereal pertama, rasa taro. Dengan extra fit, lebih bervitamin. Cobain sekarang. Kenyang beneran, rasa taro. Go Well. Ada yang baru, Go Well. Susu dan sereal pertama, rasa taro. Dengan extra fit, lebih bervitamin. Cobain sekarang. Kenyang beneran, rasa taro. Go Well. Indonesia merupakan negara dengan banyak pulau dengan keindahan yang menarik. Berikut adalah legenda pulau di Indonesia. Legenda Pulau Nusa. Seorang laki-laki bernama Nusa bersama istri dan adik iparnya tinggal di dekat Sungai Kahayan. Karena musim kemarau, Nusa tidak bisa mencari makan. Dan akhirnya, Nusa memutuskan pergi ke hutan untuk mencari makanan. Setibanya di hutan, Nusa menemukan telur yang sangat besar. Nusa membawa pulang telur tersebut. Setelah tiba di rumah, istrinya pun kaget dan melarang Nusa untuk memakan telur tersebut. Tapi Nusa kekeh memakannya. Keesokan harinya, tubuh Nusa dipenuhi oleh bercak merah dan lama-kelamaan berubah menjadi sisik naga. Nusa meminta tolong untuk digulingkan ke sungai. Seekor ikan memperdayai Nusa agar menggigit ekornya sendiri. Lalu mereka menyerang Nusa bersama-sama. Akhirnya Nusa mati karena kehabisan tenaga. Tubuh Nusa menjadi kerangka, tertimbun dan ditumbuhi pepohonan hingga menjadi pulau bernama Pulau Nusa. Legenda Pulau Bali. Suatu hari di Bali, hiduplah seorang brahmana yang kuat bernama Siti Mantra. Ia memiliki anak bernama Manik Angkeran yang tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Namun pemuda itu suka berjudi. Timbulnya jahat Manik Angkeran, dia ingin mencabut berlian itu. Manik Angkeran tidak sempat lari, tubuhnya hangus dan dia mati seketika. Di perjalanan pulang, Siti Mantra melemparkan tongkatnya ke tanah seketika air memancar, dan genangan air itu disebut Selat Bali. Legenda Pulau Toba. Terdapat pemuda bernama Toba yang bekerja menghidupi dirinya itu memancing. Suatu hari ia berhasil mendapat ikan, namun ikan tersebut memiliki sisik emas. Toba tidak memasak atau menjual ikan, tapi melainkan merawatnya.
Ternyata sang ikan adalah seorang bidadari rupawan dan kemudian Loba menikahinya dengan syarat merahasiakan identitasnya. Keduanya kemudian menikah dan punya anak bernama Samosir. Suatu hari Samosir berbuat kesalahan yang membuat Loba marah dan memakinya sebagai anak ikan. Istrinya kemudian marah dan minta Samosir berlindung di suatu tempat. Selanjutnya, air meletup yang kemudian menjadi danau dinamakan Danau Toba. Sementara daratan tempat anak Toba berlindung kemudian dinamakan Pulau Samosir. Legenda Pulau Sikantan. Pada zaman dahulu hiduplah janda bersama anaknya bernama Sikantan. Pada malam hari ibunya mendapat mimpi bahwa ada tongkat emas yang terkubur di dalam hutan. Keesokan harinya, janda dan anak ini pergi ke hutan menggali tanah sesuai petunjuk yang ada di mimpi. Tiba-tiba Sikantan menemukan tongkat emas dan menjualnya kepada raja. Raja pun menginginkan putrinya dinikahi oleh Sikantan. Sikantan pun mengiyakan permintaan raja tersebut. Suatu hari sang istri mengajak pergi ke kampung halaman Sikantan. Kepulangannya ke kampung halaman didengar oleh sang ibu. Setelah bertemu, ternyata Sikantan melupakan ibunya. Sang ibu pun berderai air mata sambil mengutuknya. Kemudian masyarakat memberi nama pulau itu dengan nama Pulau Sikantan. Legenda Pulau Kemarau. Suatu hari ada dua anak berbeda etnis bernama Tambuan dan Siti Fatimah. Mereka jatuh cinta. Kisah mereka berakhir tragis di Sungai Musi. Diceritakan, Tambuan terjun ke Sungai Musi mengejar kuci-kuci berisi emas hadiah keluarganya di Tiongkok yang awalnya hanya disangka berisi sawi asin. Saat ia tak kembali, pengawalnya menyusul terjun tetapi juga tak terlihat lagi. Dirundung resah, Fatimah, putri Palembang itu menyusul kekasihnya terjun ke Sungai Musi dan tak pernah terlihat lagi. Dan sekarang, pulau itu dinamakan Pulau Kemarau. Hampir rata-rata orang tua di Indonesia mengenal pamali, yang sering dipakai untuk melarang anaknya melakukan sesuatu. Berikut adalah 5 mitos pamali yang berkembang di masyarakat. Tidak menghabiskan makanan. Mitosnya, tidak menghabiskan makanan akan membuat Tasi menangis. Dan juga mitosnya mempengaruhi hubungan dalam keluarga, yaitu akan membuat renggang dengan anggota keluarga. Padahal nasinya tidak akan menangis. Tetapi jari lelah orang tua akan terbuang sia-sia karena makanan tidak dihabiskan. Selanjutnya, mitos bersiul di malam hari. Konon katanya, bersiul di malam hari akan mendatangkan makhluk halus, apalagi jika bersiul menirukan suara burung. Padahal, faktanya dilarang bersiul di malam hari karena saat itu banyak masyarakat yang sedang beristirahat atau sembahyang, sehingga hal itu mengganggu aktivitas mereka. Yang ketiga, mitos menggigit kuku tangan. Konon katanya, menggigit kuku ternyata juga memiliki arti buruk. Kebiasaan ini akan mengundang nasib buruk dan membuat pembawaan menjadi sering gugup. Selain itu, bisa membuat menderita tekanan batin. Dan faktanya, menggigit kuku tangan bisa memindahkan bakteri dari tangan ke mulut. Yang keempat adalah larangan foto bertiga. Mitosnya, foto bertiga bisa menyebabkan orang yang berada di tengah akan mendapatkan kesialan. Bahkan, ada yang percaya jika orang di tengah foto bisa lebih cepat meninggal. Selain itu, ada anggapan yang menyebut kilatan kamera alias blitz bisa membuat jiwa seseorang, khususnya yang berada di tengah, lebih cepat menghilang atau meninggal. Dan yang kelima,
Di Indonesia, suara burung dengan aura menyeramkan ini dianggap sebagai pertanda adanya kematian. Dan konon katanya, jika suara burung gagak terdengar di tempat yang tidak biasa disinggahi, maka kemungkinan ada orang di sekitar tempat itu yang akan meninggal. Tetapi faktanya, tidak ada hubungannya antara gagak yang bersuara dengan keluarga yang akan meninggal. Sarapan yuk dengan Energen. Kenapa perlu Energen tiap hari, Bu? Karena Energen lebih dari susu. Energen sarapan super. Semua kebaikan susu plus sereal plus telur plus Sigma Fit. Jadikan Energen padat bernutrisi. Mengenyangkan dan bertenaga. Sarapan super Energen. Sejauh mata memandang, TV-nya yang tetap unyu. Bigger is better. Lebih lega, seru, menggelegar. Sharp Easy Smart Aquos LED TV. Bikin ruang tamu jadi ruang keluarga. Sharp 7 Shield Protection, geledek, lewat. Sharp Aquos LED TV. Bigger is better. Lezatnya cookies dan krim susu lembut berlimpah berpadu menjadi kelezatan yang sempurna. Cookies and cream pertama dalam bentuk biskuit stick. Praktis dan gak belepotan. Yuk, cobain lezatnya rasa baru. Pocky Cookies and Cream. Ini kenikmatan gaya hidup masa kini. Paling enak kerja sambil ngopi-ngopi. Apalagi hunting kuliner pedas sama teman segeng. Tapi kalau kena mah, gak bisa nikmatin lagi. Segera minum Proma. Dengan formula hidrotalsit, magnesium hidroksida, dan simetikon, cepat redakan sakit mah. Gejala sakit mah cepat pergi, kembali nikmati hari. Proma, ahlinya lambung. Selamat datang di Safi Research Institute, halal research institute pertama di dunia. Kami memahami kebutuhan wanita Indonesia untuk menemukan cantik sejatinya. Ilmuwan kami membawa inovasi terkini melalui Safi di Indonesia yang halal, natural, teruji. Untuk mempercantik dan mencerahkan kulitmu. Alhamdulillah, Safi hadir untuk kita. Safi, halal, natural, teruji. Indonesia mempunyai berbagai ragam mempesona. Salah satunya ialah tradisi itu sendiri. Dan inilah 5 dari beberapa tradisi yang ada di Indonesia. Kebo-keboan, Banyuwangi. Sesuai namanya, tradisi kebo-keboan ini bukan menggunakan kerbau asli, melainkan kerbau jadi-jadian. Dikarenakan kerbau adalah alat yang biasa digunakan untuk petani. Tradisi ini menyimbolkan terhadap rasa syukur kepada Allah SWT atas hasil panen yang melimpah. Iki Palin, suku Dani, Papua. Biasanya, seseorang mengungkapkan rasa kehilangan sosok yang dekat orang itu dengan rasa kesedihan. Tetapi suku Dani tersebut mengungkapkan rasa kehilangan sosok terdekat yaitu kerabat, suami maupun anak dengan memotong ruas jarinya. Manene, suku Toraja, Sulawesi Selatan. Tradisi ini sudah cukup dibilang unik, dikarenakan tradisi ini mengeluarkan jenazah keluarga yang ditinggalkan dari kuburan untuk dihiasi dengan cara membersihkan jenazah dari kotoran serta memakaikan baju. Lalu,
Kaum laki-laki diminta untuk melingkar dan menyanyikan lagu tentang kesedihan serta menyanyikan lagu kesukaan sebelum meninggal. Sebah suku Baduy. Tradisi Sebah Baduy dilaksanakan setahun sekali seluruh masyarakat Baduy. Terutama para pria akan ikut serta turun gunung menuju kota dan menghadap penguasa daerah atau penggede, atau sering disebut roda pemerintah, seperti bupati dan gubernur, untuk melaporkan kejadian yang berlangsung selama setahun. Suku Baduy yang terletak di Lebak, maka yang dituju pemimpin yaitu Bupati Lebak dan Gubernur Banten. Dan suku Baduy memiliki dua suku, yaitu suku dalam dan suku luar. Walaupun memiliki dua suku, suku Baduy dalam maupun luar akan tetap berkumpul menjadi satu di dalam tradisi tersebut. Pasola Sumbar, Nusa Tenggara Timur. Pasola atau bahola adalah permainan ketangkasan melempar lemping kayu dari atas punggung kuda yang sedang dipacu kencang antara dua kelompok yang berlawanan. Pasola adalah serangkaian upacara tradisional yang dilakukan oleh orang Sumba, Nusa Tenggara Timur, yang masih menganut agama Marapu. Permainan pasola diadakan pada 4 kampung, yaitu Kampung Kodi, Kampung Lamboya, Kampung Wanokaka, dan Kampung Gaura. Kekayaan kuliner di Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Di luar dari rempah-rempah atau bahan-bahan yang digunakan, keunikan juga terlihat dari nama-nama kuliner. Tidak jarang nama-nama unik tersebut mengundang rasa penasaran orang untuk mencobanya. Berikut adalah 5 nama makanan unik di Indonesia. Kerupuk melarat. Kerupuk melarat adalah kerupuk khas dari kota Cirebon. Kerupuk melarat digoreng menggunakan pasir sebagai pengganti minyak. Karena pada saat itu, sebagian masyarakat Cirebon tidak mampu membeli minyak goreng, dikarenakan harganya yang cukup mahal. Pasir yang digunakan yaitu pasir gunung yang diayak dan dijemur. Selain dinamakan kerupuk melarat, kerupuk ini juga sering disebut dengan keripik pasir. Nasi kucing. Nasi kucing ini biasa ditemukan di sebagian kota Semarang, Solo, Magelang, dan Yogyakarta. Kenapa disebut nasi kucing? Karena porsi nasinya yang kecil seperti makanan kucing. Dan dulu masyarakat Jawa makan nasi kucing ini bersama kucing peliharaannya, sehingga dinamakan nasi kucing. Nasi kucing ini biasanya dijual pada malam hari. Nasi kucing ini identik dengan daun pisang. Kue dolar. Dari namanya, kalian akan berpikir kue ini berasal dari Amerika. Tapi kalian salah, karena sebenarnya kue ini berasal dari kota Surabaya. Kue ini dibuat dari bahan terigu, telur, dan air. Memiliki beberapa rasa, yaitu jahe, keju, dan coklat. Kue ketawa. Kue ini berbentuk bulat dan seperti orang ketawa. Kue ini berasal dari kota Medan. Kue ketawa ini biasa disebut undi-undi ketawa. Kue ketawa berbentuk bulat dan membelah seperti orang ketawa. Sisi terbuka dari kue ketawa dikarenakan proses penggorengan yang cukup panas. Biasanya, masyarakat Medan mengkonsumsi kue ketawa dengan secangkir kopi panas.
Tahu gimbal. Tahu gimbal berasal dari kota Semarang. Gimbal memiliki arti bakwan yang berisi udang seperti gimbal. Tahu gimbal ini biasanya disajikan bersama potongan kol, lontong, toge, telur, dan biasanya dicampur bumbu kacang pedas manis yang khas. Itulah tadi informasi yang Nusantara sajikan kali ini. Jangan lupa saksikan terus Nusantara untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai Indonesia.